Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam konteks kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan, kami dari kelompok Ekopis yang terdiri dari saya Ika Nuril Hati, Saya Vinda Yulinda, dan saya Selvia, bersama-sama ingin berbagi ide dan gagasan inovatif kami yang berjudul inovasi tepat guna dalam tindakan keberlanjutan pertanian, optimalisasi limbah rumput laut sebagai pupuk organik kompos dalam peningkatan produksi tanaman dan pelestarian lingkungan. Budidaya rumput laut di Kecamatan Talangau, Kabupaten Sumeneb memiliki produksi rumput laut mencapai 58.027,61 kg dengan nilai sebanyak Rp97.969.555 per tahun pada tahun 2014. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Muhammad Isa Ansori menyebut sebanyak 52,8% total produksi perikanan budidaya di Jawa Timur berasal dari rumput laut. Luas budidaya rumput laut di Kabupaten Sumeneb sebanyak 243.254 hektar dan jumlah petani rumput laut sebanyak 4.093 orang. Rumput laut di Sumeneb terbanyak di Kecamatan Sapeken sebesar 221.547 ton, disusul Kecamatan Sarongi sebanyak 166.164 ton. Peningkatan konsumsi olahan rumput laut menyebabkan peningkatan limbah, namun limbah ini dapat diubah menjadi pupuk organik ramah lingkungan. Inovasi ini menggunakan limbah rumput laut untuk membuat pupuk organik kompos. Produk pupuk organik ini diharapkan dapat dipasarkan melalui platform Tokopedia dan Shopee. Inovasi ini menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam pengolahan limbah pertanian dan produksi pupuk organik. Pengomposan rumput laut untuk pupuk organik melalui tahapan pengujian trace elemen, pengomposan, ujian kompos, dan uji tanaman. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kompos dengan memperhatikan kandungan hara seperti C organik, nitrogen, CN, P2O5, K2O, dan MgO. Proyek pengembangan teknologi pembuatan pupuk organik dari limbah rumput laut didanai secara pribadi tanpa pinjaman dari lembaga keuangan. Fokus utama adalah pengembangan teknologi inovatif. Ada potensi komersialisasi dan peluang sponsor dari sektor pertanian atau teknologi. Ini melibatkan beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan terkait produksi, distribusi, dan penggunaan pupuk tersebut. Yang pertama, petani rumput laut mengubah limbah rumput laut menjadi pupuk organik kompos yang mendukung praktik ramah lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi. Yang kedua, produsen pupuk organik memiliki kepentingan dalam menciptakan produk berkualitas dan memberikan manfaat ekonomis. Yang ketiga, konsumen pupuk organik, yaitu petani dan pecinta tanaman memiliki kepentingan dalam produk yang berkualitas untuk hasil tanaman mereka dan bagi keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, pemerintah daerah mendukung produk berbasis rumput laut termasuk pupuk organik kompos dengan memberikan insentif dan regulasi. Yang kelima, masyarakat lokal sebagai konsumen pupuk organik kompos maupun dalam hal dampak lingkungan dari kegiatan produksi rumput laut tersebut. Yang keenam, marketplace online menyediakan platform yang memfasilitasi transaksi antara produsen dan konsumen serta mempromosikan produk secara online. Indonesia salah satu penghasil rumput laut terbesar pertama di dunia. Kebanyakan pemanfaatan rumput laut hanya berfokus pada bidang pangan dan kosmetik. Tidak semua hasil panen masuk dalam kriteria kelayakan produksi sebagai bahan baku bidang pangan dan kosmetik karena kualitas dari rumput lautnya sendiri cukup rendah dan cepat membusuk. Tingginya limbah yang dihasilkan dari proses industri tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi seperti dalam hal pertanian sebagai pupuk organik limbah rumput laut. Menurut data dari PT Pupuk Indonesia tentang pupuk kimia sintetis telah mencapai kapasitas produksi sebesar 13,9 juta ton pada tahun 2023. Penggunaan pupuk kimia sintetis oleh para petani masih cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan pupuk organik yang masih sulit untuk dijangkau. Program pengelolaan limbah terkait dengan tujuan SDGs ke-12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Sasaran utama SDGs ini adalah mengurangi jumlah limbah masyarakat dan meningkatkan pengolahan limbah menuju zero waste. Salah satu cara untuk mencapai SDGs ke-12 adalah melalui program pengolahan limbah, termasuk pemberdayaan komunitas dalam pengolahan limbah organik dan non-organik.
Kandungan nutrisi yang masuk kriteria sebagai bahan baku kompos limbah rumput laut yaitu air sebesar 27,8%, protein sebesar 5,4%, karbohidrat sebesar 33,3%, lemak sebesar 8,6%, serat sebesar 3%, dan abu sebesar 22,25%. Tim Ecobis menggolongkan produk pupuk organik dalam tingkat 4 pada level TRL model, yaitu teknologi telah diuji dan divalidasi dalam lingkungan laboratorium yang mendekati kondisi operasional aktual. Teknologi atau peralatan pembuatan dengan sistem mesin sederhana seperti tangki air, mixer, spinner, mesin penepung, dan timbangan digital. Untuk mempercepat produksi, alat-alat tersebut sangat diperlukan untuk proses pembuatan pupuk organik limbah rumput laut. Riset pasar yang telah dilakukan dengan menganalisis kelayakan bisnis pupuk ini dilakukan menggunakan aspek pemasaran. Tim Ecobis menargetkan segmentasi pasar seluruh masyarakat, sedangkan targetnya para petani untuk mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Permintaan pasar terhadap pupuk organik oleh masyarakat, terlebih pada para petani, terbilang cukup rendah. Permintaan pasar yang rendah inilah menjadikan tim Ecobis membuat inovasi yang ramah lingkungan dan harga yang relatif terjangkau. Inovasi teknologi tepat guna dapat menjadi alternatif dalam menaikkan produktivitas pupuk organik. Berbeda dengan pupuk sintetis yang masih menggunakan bahan kimia sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar bila menggunakan pupuk kimia sintetis secara berlebihan. Kemudahan dalam penerapan solusi. Kemudahan dalam penerapan solusi dalam proses pembuatan pupuk organik dari limbah rumput laut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan ketersediaan nutrisi esensial bagi tanaman. Yang kedua yaitu peningkatan pertumbuhan akar dan tunas tanaman. Yang ketiga yaitu memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim dan penyakit. Yang keempat yaitu mendukung pertanian keberlanjutan dengan limbah rumput laut sebagai bahan baku. Yang kelima yaitu penggunaan mudah dan ramah lingkungan bagi petani. Yang keenam yaitu mengurangi biaya produksi pertanian karena pupuk organik lebih murah daripada pupuk kimia dan meningkatkan profitabilitas para petani. Orientasi strategi terkait pupuk organik kompos dari limbah rumput laut difokuskan pada penguatan posisi pasar dan pengembangan inovasi produk. Berikut adalah strategi terkait pupuk organik kompos yaitu tahapan informasi, tahapan automate, tahapan intra, dan tahapan reverse. Segmentasi pasar untuk organik kompos dari limbah rumput laut mencakup petani organik, pengguna produk organik dalam pertanian dan berkebun, dan penentuan sasaran pasar dan penerapan produk. Strategi pemasaran, funnel marketing. Dengan menggunakan funnel marketing untuk memasukkan strategi pemasaran digital ke dalam sistem pemasaran, digital marketing memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas dengan lebih efisien, memungkinkan hubungan yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat antara merek dan pelanggan di era modern. Yang pertama yaitu postingan atau brand awareness. Yang kedua yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga yaitu landing page dan FAQ produk. Yang keempat yaitu WhatsApp business. Justifikasi dan rekomendasi. Pupuk organik kompos dari limbah rumput laut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil petani secara alami. Limbah rumput laut merupakan sumber bahan organik yang kaya akan nutrisi dan mikroba baik yang dapat memberikan manfaat dan besar bagi pertumbuhan tanaman. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi tentang manfaat pupuk organik kompos dari limbah rumput laut bagi petani dan masyarakat umum. Penyuluhan tentang keberlanjutan pertanian dan manfaat lingkungan bagi pengguna produk ini dapat membantu meningkatkan adopsi dan penerimaan oleh para petani. Demikian presentasi kami, kelompok Ecobis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.